Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku selalu jaga kesehatan dan selalu tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Anak-anakku, sebelum kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulai pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dan anak-anakku yang di rumah silakan kita berdoa bersama-sama mengikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, marilah kita memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pelajaran yang ketiga, Allah Maha Pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi ingat, Bapak ulang, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amatilah gambar berikut ini. Gambar 3.1. Coba kalian amati. Gambar 3.1 ini adalah gambar apa, Nana? Ya, bagus. Ini adalah gambar keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada seorang anak. Ini adalah seorang keluarga dalam satu keluarga. Gambar 3.2. Ini gambar apa? Gambar hewan. Hewan sapi sedang makan rumput. Ya, gambar 3.2 ini. Selanjutnya, gambar selanjutnya adalah tiga titik 4. Ini gambar apa ini? Gambar pemandangan. Dan yang keempat adalah gambar 3.3, itu gambar di pantai. Jadi gambar 3.1 tentang keluarga, 3.2 tentang hewan, sapi itu sedang makan rumput. Gambar 3.4 pemandangan, dan gambar 3.3 itu tentang pantai, tentang di laut. Keempat gambar ini adalah menunjukkan yang ada di sekitar kita. Ada keluarga, ada sapi, ada pemandangan, ada lautan. Yang keempat ini adalah merupakan siapa yang menciptakan anak-anak? Ya, bagus. Siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah itu menciptakan langit, bumi beserta isinya. Selanjutnya, perhatikan anak-anak, bagian A di halaman 19.
yakin Allah itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Jadi seluruh alam ini beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, maka kita semakin yakin bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Jadi Allah Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku harus yakin bahwasanya Allah itu adalah Maha Pencipta. Dan anak-anakku harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Nah, jadi pertanyaan lagi, Pak atau Bu, bagaimana kita yakin bahwasanya Allah itu ada? Karena kita tidak melihatnya. Nah, pertanyaan ini jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Jadi anak-anakku perlu ketahui, tidak semua yang kita tidak lihat itu tidak ada. Bapak ulang. Tidak semua yang kita tidak melihat itu ada, tidak ada. Banyak sekali sesuatu yang kita tidak melihat itu ada. Salah satunya contohnya adalah angin. Apa Nana? Ya, angin. Nah, pada saat kita duduk, ada kipas angin, ada tiupan angin. Bapak tanya, ada angin tidak? Ada Pak. Kenapa kalian yakin bahwasanya ada angin dalam ruangan ini? Bisa melihat angin? Tidak. Kenapa yakin bahwasanya angin itu ada? Saya bisa merasakan hembusan angin itu. Nah, itu begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin itu tidak bisa kita lihat, tetapi ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat Allah, tetapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Karena kenapa? Karena ini merupakan rukun iman. Nah, iman itu artinya ya yakin. Rukun iman ada berapa Nana? Ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu ya yakin bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari yang kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Itu adalah merupakan rukun iman. Ya, itulah yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami apa yang sedikit Bapak sampaikan. Dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dan sampai bertemu kembali. Dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.